Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin dan ini rekan saya. Dan nama saya Gilang Nur Rizky. Ya, kami ingin membuat sebuah podcast tentang moderasi beragama. Mohon disimak kelanjutannya. Oke, Gilang, di pertemuan kali ini ya sebenarnya kita tuh tadi tuh mau tag-nya habis zuhur ya sebenarnya ya. Cuma karena terkendala cuaca ya, yang seperti teman-teman lihat ini sekarang sedang mendung dan tadi juga hujan dan baru bisa ketemu sekarang. Oke, jadi gini lah. Akhir-akhir ini para mahasiswa itu sering banget membahas tentang moderasi, entah moderasi berpikir, moderasi Islam, dan moderasi tentang pendidikan. Tapi yang lagi viral nih, yang lagi ngetren itu pembahasan tentang moderasi beragama. Ya entah banyak sekali kontroversi tentang agama di sosial media. Nah, yang ingin saya tanyakan nih kepada Mas Gilang, menurut Anda apa sih yang dimaksud moderasi beragama itu? Menurut moderasi beragama, menurut saya ya, moderasi beragama itu sikap beragama yang tidak terlalu keras, tidak terlalu tidak terlalu bebas. Ya intinya ya itulah, tidak terlalu keras dan tidak terlalu bebas. Cukup menarik sih jawabannya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu bebas. Berarti kita itu kayak terikat dengan suatu peraturan gitu ya Mas ya. Oke. Kalau mungkin ada nggak sih cerita atau kisah dulu kamu itu tentang moderasi gitu, moderasi beragama? Cerita mungkin ada ya Mas. Jadi pas liburan pondok, dulu kan saya mondok di Wonosobo. Jadi pas itu liburan puasa. Nah pas liburan puasa, saya dan teman saya itu pulang sekitar jam 4 belum subuh. Nah setelah itu saya kan pulangnya naik itu angkutan umum, transportasi umum. Jadi pas sudah naik di pertengahan jalan, suara adzan subuh berkumandang. Kemudian si sopir memutuskan untuk sholat subuh terlebih dahulu di SPBU terdekat. Nah, mengetahui itu saya dan rekan saya ikut sholat subuh, mengikut dan berjamaah dengan si imam. Nah, pas habis rukuk, habis i'tidal, kan kalau umumnya orang NU itu kan, saya kan NU ya Mas. Iya. Umumnya orang NU itu kan kunut. Iya, kunut betul. Si imam itu kok nggak kunut, langsung sujud. Oh iya paham. Langsung sujud. Jadi saya sebagai makmum ya gimana lagi ya Mas. Jadi ya saya ikut imam sampai selesai. Nah selesai sholat saya berpikiran Mas, mungkin ini alirannya itu Muhammadiyah, karena biasanya kan Muhammadiyah nggak ada kunutnya ya Mas. Betul. Jadi mengetahui itu ya saya tidak memasalahkan tentang hal itu Mas. Jadi ya sudah, akhirnya ngikut gitu ya. Ya akhirnya ngikut. Wah, aja. Cukup keren sih sebenarnya. Kalau semisal Mas Gilang ini kayak NU banget gitu ya, pasti setelah sholat protes, kenapa sih kamu nggak pakai kunut gitu. Cuma di sini enggak gitu ya. Iya, kan kita harus toleran. Oh iya betul sekali. Wah, memang benar-benar menjaga sikap toleransi beragama sih. Bagus sih Mas. Ya, keren. Itu yang saya pernah alami dari kejadian saya. Ngomong-ngomong tentang moderasi ya.
bagaimana menurut Anda? Apa itu yang Anda ketahui tentang moderasi? Oh, menurut saya, Ya, menurut Anda. aduh, apa ya? Moderasi. Kalau menurut saya itu moderasi beragama itu segala sesuatu yang membuat kita itu nyaman dalam Nyaman. beragama, entah antar umat sendiri, umat Islam, dan antar umat yang lain seperti Kristen, Katolik, dan lain-lain. Seperti itu sih, Mas. Oh, berarti nyaman ya? Iya, yang penting kita Yang tuh penting kita nyaman, merasa nyaman gitu. Mau sholat nyaman, terus kerja nyaman, ibadah nyaman gitu, Mas. Oh, gitu ya. Membahas tentang moderasi. Apakah Anda pernah mengalami atau gimana? Oh, pengalaman. Pengalaman ya? Ah, Mungkin ada sih dulu itu pas waktu SMA ya, Mas. Jadi ceritanya itu pas itu ada perpulangan pondok. Saya itu nggak langsung pulang ke rumah, Mas. Saya itu mampir dulu ke Masjid Istiqlal. Istiqlal Jakarta. Iya, yang di Oh. Jakarta. Ya, saya mampir ke situ jalan-jalan. Pas itu waktunya udah mepet Isya. Isya. Pas udah nyampe situ sama teman-teman nih, saya kaget itu first time pertama kali ke Istiqlal ya. Pertama kali. Depannya itu gereja. Oh, gereja. Iya, depannya gereja. Aduh, saya mikir ini adzan Isya pakai mic nggak ya? Kalau pakai mic kayaknya Takut nanti mengganggu. takut mengganggu gereja kan sebelah. Tapi pas waktunya adzan Isya tiba nih, ternyata pakai mic. Oh, pakai mic, berarti tetap pakai mic. Tetap kayak masjid-masjid biasa. Dan uniknya yang ini tetangga nih gereja nih emang nggak apa namanya Terlalu memperdulikan. iya nggak terlalu memperdulikan, seperti ya emang waktunya udah azan aja gitu. Dan di tengah-tengah nih antara gereja dan apa Masjid Istiqlal nih ada kayak pasar, pasar. jajan-jajan di situ. Oh, berarti itu terhalang pasar doang, Pak. Itu pembatasnya pasar. Ya mungkin ada orang Kristennya, ada orang Islamnya di situ jajan bareng. Unik banget di situ. Wah, saya mikir wah ini toleransinya kuat banget sih emang di Jakarta ini. Oh. Kuat banget di situ. Coba aja kalau nggak ada toleransi di situ ya, mungkin bisa bermusuhan tuh, perang itu kayaknya. Seperti itu sih, Mas, pengalaman pribadi itu. Wah, cukup menarik ya, Mas, cerita Anda itu. Berarti di Jakarta itu menjaga banget yang namanya moderasi. Betul. Ya, saya salut sama orang-orang Jakarta yang di sana. Benar. Berarti bukan hanya belajar, tapi memerhatikan juga. Iya, betul. Tepat sekali, Mas. Jadi pada intinya sikap moderasi baik itu antar agama sendiri maupun antar agama lain itu harus diterapkan agar tidak terjadinya permusuhan antar umat beragama dan terciptanya suatu keharmonisan dan kerukunan yang ada di suatu lingkungan. Betul, Mas? Betul. Ya, mungkin cukup itu saja podcast pada sore hari yang mendung ini. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.